semuanya, pada video ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah database sederhana untuk toko pakaian yang kita beri nama Butik Rara. Database ini dirancang untuk menyimpan dan mengolah informasi tentang produk pelanggan dan transaksi penjualan secara sistematis. Baik, langkah pertama dalam pembuatan sistem penyimpanan data butik adalah membuat sebuah database baru. Database ini berfungsi sebagai wadah utama untuk menampung semua data terkait butik, mulai dari produk, pelanggan, hingga penjualan. Misalnya kita beri nama database ini butik_rara. Setelah database dibuat, kita perlu mengaktifkan database tersebut agar bisa digunakan untuk menyimpan tabel dan data lainnya. Setelah database siap, langkah berikutnya adalah membuat tabel kategorik. Tabel ini menyimpan berbagai jenis kategori produk yang dijual di butik seperti baju, tas, sepatu, dan lain-lain. Tabel kategorik memiliki dua kolom utama, yaitu ID kategorik dan nama underscore kategorik. Membuat tabel kategorik ini penting agar produk yang dijual bisa terorganisir berdasarkan kelompoknya, sehingga pengelolaan data lebih mudah dan analisis penjualan per kategori juga memungkinkan. Langkah ketiga adalah membuat tabel produk. Tabel ini berisi data utama tentang produk yang dijual, yaitu nama produk, harga produk, dan kategori produk tersebut. Kolom utama dalam tabel produk antara lain yaitu ID produk, nama underscore produk, harga, dan ID underscore kategori. Relasi antara produk dan kategori ini sangat penting untuk menjaga konsistensi data dan memudahkan pencarian serta pengelompokan produk berdasarkan kategori. Kemudian, membuat tabel pelanggan. Tabel pelanggan dibuat untuk menyimpan informasi pelanggan yang membeli produk butik. Data pelanggan ini biasanya berisi nama dan nomor kontak pelanggan, agar pemilik butik dapat melacak siapa saja yang menjadi pembeli. Adapun isi kolom penting dalam tabel tersebut yaitu ID underscore pelanggan, kemudian nama underscore pelanggan, dan nomor no underscore HP. Data pelanggan ini berguna juga untuk analisis loyalitas pelanggan dan strategi pemasaran di masa depan. Kemudian, membuat tabel penjualan. Tabel penjualan berfungsi untuk mencatat setiap transaksi pembelian yang terjadi di butik. Tabel ini menghubungkan transaksi dengan pelanggan serta menyimpan tanggal transaksi tersebut terjadi. Kolom utama pada tabel penjualan meliputi ID underscore penjualan, ID underscore pelanggan, dan yang terakhir adalah tanggal. Dengan tabel ini, kita bisa mengetahui siapa yang membeli dan kapan pembelian itu terjadi, yang sangat penting untuk laporan dan analisis penjualan secara kronologis. Selanjutnya, membuat tabel detail penjualan. Karena dalam satu transaksi bisa ada pembelian beberapa produk sekaligus, maka kita perlu tabel detail underscore penjualan untuk menyimpan rincian setiap produk yang dibeli dan transaksi tersebut beserta jumlahnya. Kolom yang ada pada tabel detail underscore penjualan yaitu ID underscore detail, ID underscore penjualan, ID underscore produk, dan jumlah. Tabel ini memastikan kita bisa menyimpan data pembelian produk secara rinci dan lengkap untuk setiap transaksi. Baik, setelah semua struktur tabel selesai dibuat, kita mengisi data awal. Kita masukkan data kategorik, 25 produk yang dijual, daftar pelanggan, dan juga 15 transaksi penjualan lengkap dengan detailnya. Baik, adapun query-query untuk mengisi data tersebut dapat dilihat pada video.
Setelah data masuk, kita bisa mulai melakukan analisis. Misalnya, di sini saya mencari tahu barang yang paling sering dibeli dalam kategori baju wanita dan baju pria. Kemudian saya juga di sini membuat query untuk menampilkan semua barang yang telah laku terjual maupun yang belum terjual. Yaitu ada hubungan antar tabel. Relasi antar tabel sangat penting agar data saling terhubung dan konsisten. Berikut hubungan antar tabel. Tabel produk terkait dengan tabel kategori melalui kolom ID underscore kategori. Ini memungkinkan kita mengetahui kategori produk secara langsung. Kemudian tabel penjualan terkait dengan tabel pelanggan melalui ID underscore pelanggan. Jadi setiap transaksi tercatat atas nama pelanggan tertentu. Kemudian tabel detail underscore penjualan terkait dengan tabel penjualan melalui ID underscore penjualan sehingga kita tahu rincian produk apa saja yang dibeli dalam suatu transaksi. Dengan database ini, pengelolaan data butik menjadi jauh lebih mudah, teratur, dan efisien. Kita bisa tahu performa penjualan, tren produk, hingga perilaku belanja pelanggan hanya dengan beberapa baris query. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.